Habib salam alaika salawatullah alaika. Para hadirin sekalian, kita kita persiapkan diri untuk menyimak dan mendengarkan kajian dari Habib Muhammad Al-Habsyi. Semoga harapannya seperti Gus Faiz tadi itu menenteramkan hati yang gelisah, membasahi jiwa-jiwa yang kering, Habib ya, memberikan angin segar untuk kita yang merindukan baginda Rasul SAW. Tanpa memperpanjang lagi, kepada Habib Muhammad Al-Habsyi, waktu dan tempatnya disediakan. Terima kasih. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati yang saya muliakan segenap para habaib, para alimul ulama, para sesepuh kita semuanya, orang-orang tua kita semuanya. Namanya Al-Habib Husain Mullah Khilah Husain Al-Kaf, Habib Umar Jalani, mungkin juga hadir, dan juga yang kami hormati, yang kami muliakan, kami taati para romo kiai, Kiai Saiful, kemudian Gus Didi, Gus Miftah, dan Gus Faiz. Dan tadi juga ada perwakilan dari KMI yang menggantikan Pak Geri. Ini Pak Geri lagi ziarah ke Turki ini, insya Allah. Kemudian Pak Bahtiar juga lagi persiapan umroh ya. Insya Allah kita bisa umroh dan bisa ziarah ke Turki insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan selamat atas terselenggaranya Muktamar NU yang ke-34 dengan lancar. Insya Allah menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Karena Nahdlatul Ulama adalah rumah besar Aswaja, utamanya untuk kaum muslimin yang ada di Nusantara ini. Kemudian kita akan melanjutkan kembali kajian daripada kitab Maulid Syamsul Duror. Yang kemarin fasal sebelumnya udah kita bahas ya, tentang keutamaan Syamsul Duror dari sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Kemudian saya itu sudah kita bahas sampai akhir, dan kita masuk ke fasal berikutnya. Amma ba'du, falamma ta'allaqat iradatullahi fil ilmil qadim, biduhuri asrarit takhsisi lil basharil karim bitaqdimi wat takrim. Nah, amma ba'du. Jadi apabila ada kata amma ba'du, nah, kenapa kok itu harokatnya kok dhammah amma ba'du? Kenapa? Karena ada yang dimahdzuf, ada yang dibuang. Amma ba'dal basmalah walhamdalah wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mengucapkan basmalah, alhamdulillah dan sholawat, maka itu setelah itu semuanya biasa disebut dengan amma ba'du. Setelah itu semuanya. Nah, kemudian di sini masuk ke ranah ilmu tauhid, yaitu tentang sifat iradat dan kudratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu falamma ta'allaqat iradatullahi fil ilmil qadim. Sungguhnya ketika Allah Ta'ala punya sifat iradat, dan iradat Allah Ta'ala itu berta'alluq bidhuhuri asrari takhsusil basyarid karim, untuk memunculkan rahasia-rahasia pengkhususan kepada manusia yang mulia ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, bitaqdimi wa takrim, dengan didahulukan dan dengan kemuliaan. Nafadatil qudratul bahirah bini'matil wasi'ati wal minnatil ghamirah. Maka ketika iradah Allah itu sudah berta'alluq, maka yang mewujudkan iradah tersebut adalah sifat kudratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan nikmat yang luas, anugerah yang meluber, maka fanfalaqat baydatut taswir, maka terpecahlah seakan-akan telur yang telah tergambar di alam yang semesta ini. Apa? Menyingkapkan anjamalin masyudin bil ain, keindahan yang disaksikan dengan pandangan mata. Hawin liwasfil kamalil mutlaki wal husni tami wa zain. Keindahan yang mencakupi semua sifat-sifat yang sempurna dan semua keindahan-keindahan yang sempurna dan istimewa. Nah, ini kalau kita jelaskan satu persatu nanti panjang ya. Intinya Habib Ali itu menyebutkan tentang tauhid. Jadi
Allah Ta'ala itu punya iradah, punya sifat iradah. Allah maha berkehendak. Maka kehendak Allah ini nanti akan diwujudkan dengan sifat kudratnya Allah Ta'ala. Itu ya. Makanya iradahnya Allah Ta'ala itu kalau kita ngaji di ilmu tauhid, cuma nggak akan saya jelaskan detail ya. Kayaknya bukan di sini tempatnya. Ada ta'alluqnya iradah Allah Ta'ala solahi godim. Ada tanjisi godim. Itu nanti ada lagi dengan tanjisi hadir dan lain sebagainya. Itu kalau dalam ilmu tauhid yang mungkin kalau diterangkan sekarang ya menjemukan. Yang jelas secara akal ketika kita ngaji tentang tauhid itu adalah usaha kita untuk mengenal Allah Ta'ala. Jadi memang sifat wajib Allah 20, konsep itu bukan konsep. Konsepnya ya, konsep itu bukan sesuatu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Konsepnya. Namun isi dari konsep itu seperti sifat Allah wujud, kita bakok, semuanya sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Bagaimana cara kita mengenal Allah Ta'ala, bagi Imam Abu Hasan Asy'ari merumuskan. Kalau kita ingin kenal dengan zatnya Allah Ta'ala, maka kenallah dengan sifat 20 ini. Walaupun ada ulama yang mengatakan juga sifat Allah bukan 20 tapi 13. Nah, ada beberapa sifat maknawiyah itu yang nggak dimasukkan. Tapi nggak usah dibahas sekarang lah, ini kayak bukan tempatnya untuk bahas itu. Kan tadi suruh yang adem-adem katanya ya. Kalau bahas tauhid itu memang harus serius tingkat tinggi. Harus disiapkan kopi di samping, tidak boleh ngantuk, dan saluran internet tidak boleh terputus. Kalau terputus nanti jadinya kacau. Gitu, jadinya kacau. Masih memang beberapa kitab tauhid itu sudah kita kaji, dan memang kitab tauhid itu kalau di tempat kita di madrasah, di tempat kita ngajar madrasah kita, Madrasah Riyadhul Ilmi yang ada di Solo ini, itu kitab tauhid hanya kita khususkan kepada anak-anak yang sudah lancar membaca kitab kuning, sudah sampai mungkin pernah ngaji usul fikih dan lain sebagainya, baru boleh kita ajari tauhid yang sifatnya agak dalam. Tapi kalau yang masih awam, maka kita ajarin tauhid dari kitab Aqidatul Awam, dan itu sudah cukup insya Allah. Untuk umat ini sudah cukup lah insya Allah. Untuk umat ini sudah cukup. Ya, kalau umat ini, mungkin kalau semua masyarakat kaum muslimin itu banyak yang mengkaji Aqidatul Awam, itu kalau ada nabi palsu nggak mungkin laku itu. Kalau ada nabi palsu itu nggak mungkin laku. Ada satu kajian Zoom yang kemarin kita ikuti. Kemudian setelah itu ada yang nanya. Pertanyaannya juga agak unik ini. Musailamah Al-Kadzab itu ngaku nabi di zaman Nabi Muhammad itu masih hidup. Musailamah Al-Kadzab itu mengaku dirinya nabi di zaman Rasulullah SAW itu masih hidup. Kok bisa punya pengikut? Iya kan? Kan situ kan unik sekali itu. Jadi ngaku nabi di zaman Nabi masih hidup, kok bisa punya pengikut? Nah, bahkan pengikutnya ketika itu juga cukup banyak, apalagi setelah wafatnya Nabi. Semakin banyak pengikutnya Musailamah. Musailamah itu memang modalnya sebelum ngaku Nabi memang sudah agak memang ahli sihir lah. Dukun tipis-tipis gitulah Musailamah itu kurang lebih. Nah, Bani Hanifah ini mendatangi Nabi SAW. Ketika mendatangi Nabi, Musailamah nggak mau ikut masuk. Nggak mau ikut jumpa sama Nabi. Nah, Bani Hanifah itu jumlahnya katanya banyak itu, masuk suku yang banyak di Jazirah Arab. Nah, sampai angkanya sampai puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Udah itu. Banyak sekali kabilah yang banyak. Mendatangi Rasulullah SAW. Ini perwakilan masuk Islam. Islam nggak mau masuk. Nah, selesai Nabi SAW tanya, rombongan udah ikut semua? Belum, ada satu yang nggak ikut karena jaga barang kita. Oh baik ya, dia mau jagain barang. Nah, ada bagian ucapan Nabi ini dipakai propaganda akhirnya nanti sama Musailamah. Nanti dipakai buat propaganda. Walhasil, ya ternyata Musailamah itu akhirnya masuk ke masjid. Dia bersandar, belakang tempat sandarannya dia ini rumahnya Rasulullah. Dia bilang begini, saya tanya, mau masuk Islam enggak? Kalau orang ini, maksudnya Nabi Muhammad, mau menjadikan saya penggantinya, kalau dia sudah tiada, baru saya mau masuk Islam. Ternyata ucapan itu terdengar oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW keluar, dan Nabi itu bawa pelepah kayu kecil gitu aja. Nabi, kalau ini kamu minta, ini nggak akan saya kasihkan. Dan kalau usaha kamu
itu akan kamu lakukan terus, kamu akan dihancurkan sama Allah. Nah, sungguh kamu itu adalah orang yang aku lihat dalam mimpiku. Mungkin kamu ini adalah orang yang kamu lihat dalam mimpiku. Nah, selesai jawabannya Nifani bagi, sahabat nanya, ya Rasulullah mimpi apa? Nabi mengatakan, aku lihat aku ini dapat kekayaan dunia, dan di tanganku ada 2 gelang emas. Tiba-tiba aku suruh niup. Aku tiup dan gelang emas ini sirna hilang. Nah, itu maknanya adalah akan ada 2 orang yang mengaku Nabi. Subhanallah benar. Ada Musailamah al-Kadzab dan Al-Aswad al-Ansi. Kenapa Musailamah kok bisa punya pengikut pada zaman Nabi? Karena Musailamah ketika itu ada propaganda. Al-Aswad al-Ansi itu mengadakan kekerasan. Nggak mau ngakui dia Nabi, mau dibunuh. Itu. Ada lagi yang karena orang-orang jahil, polos. Ada yang karena termakan propagandanya itu tadi. Jadi ada salah satu orang sahabat Nabi. Jadi Nabi SAW itu pernah Abu Hurairah, satu orang sahabat Nabi namanya Rajal bin Unfuah, sama satu orang Ansar itu lagi duduk. Nabi lewat. Ini sahabat semua nih lagi lewat. Nabi lewat. Tapi mengatakan apa? Salah seorang di antara kalian ada yang nanti gigi gerahamnya lebih besar dari gunung Uhud di neraka Jahanam. Takut nih. Ada Abu Hurairah di situ. Abu Hurairah aku selalu ketakutan sama ucapan Nabi itu. Sampai akhirnya sahabat Ansar yang ada di tempat itu meninggal, tinggal 2. Abu Hurairah sama Rajal bin Unfuah. Rajal bin Unfuah ini apal Quran. Ngajinya langsung itu muridnya Ubay bin Ka'ab, sahabatnya Rasulullah. Apal Quran. Apa hadis, alim. Sama Nabi dikirim untuk mendawai suku Hanifah. Kata Abu Hurairah, ini tinggal 2. Nah, kalau tidak saya dia. Kalau dia tidak mungkin apa Quran kok. Abu Hurairah ketika itu merasa kurang gitu loh. Aduh, takut terus Abu Hurairah. Dikirim sama Nabi untuk mendawai suku Hanifah, baru mau sampai didatangi sama Muawiyah. Kamu suruh apa? Mendakwahkan Islam. Kamu bilang sama mereka. Jadi Muawiyah itu, Musailamah sempat ngirim surat ke Rasulullah SAW mengatakan, Muhammad, Quraisy dapat setengah bumi, kami setengah bumi. Tapi Quraisy itu orang yang melampaui batas. Maksudnya dia apa? Aku nabi setengah bumi, kamu nabi setengah bumi. Kata Nabi jawab, annal arda lillah yurithuha. Itu tulis apa? Dari Musailamah Rasulullah ke Muhammad Rasulullah. Dia apa? Dari Muhammad Rasulullah kepada Musailamah al-Kadzdzab. Sang pendusta. Itu jawaban Nabi. Ada jawaban Nabi seperti itu. Ini Rajal bin Unfuah ini ketika suruh mendakwahi, ditarik Musailamah. Kamu sampaikan ke mereka kalau Muhammad sudah mengakui saya sebagai Nabi. Nanti kamu jadi wakil saya dan kamu akan saya kasih harta yang berlimpah. Rajal bin Unfuah ini orang miskin. Akhirnya tergoda. Dia mendakwahkan, bukan mendakwahkan Islam, mendakwahkan kenabiannya Musailamah. Ketika akhirnya ada peperangan di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan pasukan Musailamah, Abu Hurairah paling senang karena Rajal bin Unfuah di kubunya Musailamah. Berarti dia yang kena, anak yang selamat. Berarti Abu Hurairah ketika itu yang senang. Hasil kita kembali ke materi ini. Jadi karena propaganda. Sekarang ini juga ada propaganda. Kalau orang ngaji Aqidatul Awam, maka dia akan tahu bahwasanya mustahil akan ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi iradahnya Allah Ta'ala dan wujud dan kudrat Allah Ta'ala itu menghendaki ada pengkhususan kepada Nabi Muhammad SAW. Pengkhususan dalam model apa? Bitaqdimi wa takrim. Yaitu Nabi itu didahulukan dan dimuliakan. Akhirnya apa? Pertama Nabi itu Nabi Muhammad. Ciptaannya pertama Nabi itu Nabi Muhammad SAW. Dan paling mulianya Nabi juga Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi yang pertama itu Rasulullah SAW. Nabi yang pertama itu Rasulullah SAW. Dan Nabi yang termulia itu juga Nabi Muhammad SAW. Itu. Nah, sekarang kita lihat coba. Kok bisa Nabi Muhammad itu pertama? Iya. Karena Nabi Muhammad itu diutusnya terakhir, betul. Diutusnya terakhir, tapi diciptakan yang pertama kali.
Ya, sampai ada itu di syairnya Habib Ali, wala in barazta fi syahadati akhiran fawujudu ruhika fil wara quddamu. Sekalipun engkau ya Rasulullah keluarnya di alam syahadah ini, alam nyata ini terakhir, namun wujudnya ruhmu itu yang pertama kali. Hanya sampai ada satu hadis riwayat sahih, Nabi bersabda, kuntu nabiyan wa adam bainar ruh wal jasad. Riwayat yang lain, kuntu nabiyan wa adamu munjadilun fil tinati. Aku ini sudah menjadi seorang nabi. Sedangkan Adam mesti antara ruh dan jasad. Jasad sendiri, ruhnya sendiri. Riwayat yang lain, aku yang udah jadi nabi. Sedangkan Adam ini masih berupa adonan tanah. Itu merupakan bukti kalau nabi yang pertama kali diciptakan itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga nanti ada hadis di Simtud Duror. Hadis ini sering dipermasalahkan sama semua kalangan. Hadis yang riwayat dari Abdul Razak. Nah, tapi nanti di waktunya akan kita jelaskan. Kalau hadis ini akan kita pertanggungjawabkan beserta dengan sanadnya. Hadis ini akan kita pertanggungjawabkan beserta dengan sanadnya. Dan kita pertanggungjawabkan nanti. Sementara hadis itu bahwasanya ketika sahabat Jabir nanya, ya Rasulullah, apa sih yang pertama kali diciptakan sama Allah Ta'ala? Ketika itu Nabi SAW menjawab, ya Jabir, yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala cahaya Nabi Muhammad SAW yang diambil dari nurnya Allah Ta'ala. Jadi akhirnya makhluk Allah yang pertama kali diciptakan itu cahayanya Rasulullah SAW. Jadi at-taqdim yang pertama kali, yang paling dahulu itu Rasulullah SAW. Ini pun juga senada dengan riwayat-riwayat yang lainnya. Riwayat-riwayat yang lainnya, yang ada di kitab Maulid yang lainnya. Sampai di kitab Maulid Ad-Dibai, Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai di kitab Maulidnya, itu beliau mengatakan, al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Alam ini itu hanya satu papan penunjuk. Lalu siapakah tujuan yang ditunjuk itu? Tujuan yang ditunjuk itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan pula riwayat yang lain, laulaka ma khalaqtul aflak. Muhammad, kalau bukan karena engkau, maka aku nggak akan menciptakan alam semua yang akan diciptakan oleh Allah Ta'ala, kecuali kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW. Nah, itu adalah bukti itu ada riwayat-riwayat hadisnya, Ada beragam riwayat. Saya baru tadi kita mengkaji, ada di kitabnya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Ahmad Zaini Dahlan itu punya kitab Surah Nabawiyah. Ada 3 jilid. Surah Nabawiyah itu ada 3 jilid. Surah Nabawiyahnya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ada 3 jilid itu. Di situ dikisahkan di situ bagaimana bukti-bukti bahwasanya alam semesta ini diciptakan adalah untuk Rasulullah SAW. Kalau kita pengen tahu ibaratnya itu begini ya, Kalau saya mau menulis biografi seorang tokoh, perjuangannya, saya nggak akan tulis hanya perjuangannya aja. Saya akan tulis apa? Tempat lahirnya, kondisi tempat gimana beliau lahir, orang tuanya, ibunya, saudaranya, masa kecilnya, sampai nanti akhirnya intinya apa? Perjuangannya lah. Semuanya ini dulu di biografi itu tujuannya untuk apa? Untuk menceritakan apa? Perjuangan tokoh itu kan. Tapi kan tertulis banyak hal. Dari mulai masa kecilnya, dari mulai daerahnya, dari mulai orang tua, semuanya kita sebutkan. Tujuannya apa? Hanya untuk mengenang perjuangan ini tokoh aja di biografi itu. Nah, itulah alam. Semuanya ini itu hanya untuk menceritakan sesuatu hal yang ujungnya nanti kembali kepada satu makhluk, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena itu betapa agung kebesaran Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah menjadi agung pula semua hati yang mengakui
kebesarannya Nabi Muhammad SAW. Karena kemuliaan Nabi itu kemuliaan yang sifatnya karena zatnya. Dan Nabi itu magamnya bukan magam syaraf. Tapi beliau pun juga bisa tasyrif, memuliakan yang lainnya. Jadi Nabi SAW itu bukan hanya zatnya aja yang mulia. Tapi zat beliau itu juga dapat memuliakan semua yang lainnya. Itulah zatnya Nabi Muhammad SAW. Maka nanti ketika kita bisa mengenali, mengetahui kemuliaannya Rasulullah SAW dari berbagai macam sisi, maka disitulah hati kita insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anda bisa bayangkan ya, hormat sama Nabi SAW itu, hormat sama Rasulullah SAW itu, kadang-kadang ini, walaupun nggak ikhlas, tetap dapat barokahnya. Lagi kalau ikhlas ya, lagi kalau ikhlas. Gak ikhlas saja dapat barokahnya, apalagi kalau ikhlas. Itu ada keterangan itu yang pernah disampaikan oleh Kiai Miftahul Akhyar. Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama yang terpilih ini, beliau mengatakan Abu Jahal itu mulia karena memuliakan Nabi. Ya kan? Tapi enggak ikhlas loh itu. Ikhlas ya itu. Kenapa kok bisa enggak ikhlas? Iya. Karena ketika Muhammad lahir, apa Abu Jahal tahu kalau Muhammad ini orang mulia? Apakah tahu lebih itu Nabi? Enggak tahu kan? Enggak tahu kalau lebih itu Nabi. Enggak tahu kalau itu mulia, ya kan? Tapi kenapa senang? Karena bayi laki. Kalau bayi perempuan, itu dulu aib buat orang Quraisy ketika itu. Punya bayi perempuan itu aib. Nah, Abu Jahal itu senang. Karena apa? Karena ketika Rasulullah SAW itu lahir, ayahnya kan udah tiada. Maka walinya itu kan paman-pamannya dan kakeknya. Nah, ketika lahir, itu seakan seperti dapat lahiran anaknya sendiri. Lahirnya laki, seneng. Bukan karena itu Rasulullah, enggak ikhlas. Hanya karena dirinya tidak akan menanggung malu karena bayi laki-laki. Makanya senang ya memerdekakan budak. Seneng loh enggak ikhlas sama Nabi Muhammad aja tetap dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita semuanya yang sekarang ini memuliakan Nabi dengan penuh keikhlasan. Mengajarkan kepada umat tentang kemuliaannya Rasulullah SAW dengan penuh keikhlasan, insya Allah kita pun juga akan dapat berkah yang banyak. Jadi kalau kita tuh punya misi di dalam dakwah, maka jadikan misi dalam dakwah gitu, kita itu dari antaranya ada tentu ya, tentu misi dalam dakwah kita itu adalah, namanya dakwah itu kalau kata Habib Muhammad bin Hafid, dalalatun nas alama bu'itsa bihi rasul. Mengenalkan manusia kepada tujuan diutusnya seorang rasul. Itu apa? Membawa wahyu ilahi, membawa syariat. Kenalkan manusia kepada syariat yang dibawa oleh rasulnya, namun jangan lupa pula kenalkan manusia kepada sang pembawa syariat tersebut. Karena di di tempat yang lain, di sisi yang lainnya, banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang berguru kepada ulama, yang ulama itu mengatakan bahwasanya Nabi itu kedudukannya hanya seperti tukang pos. Hanya pembawa syariat selesai. Nggak perlu terlalu dimuliakan. Ada kalberit, kata-katanya seperti itu, saya baca sendiri. Anda bisa bayangkan ngeri. Jadi di sisi lain kita ini mendoktrin orang agar cinta dengan Nabi Muhammad, mereka di sisi lain justru mendoktrin agar menganggap Nabi Muhammad itu biasa-biasa saja. Dan nggak boleh. Kita nggak boleh menganggap Nabi SAW itu biasa-biasa saja. Nabi SAW itu harus luar biasa dalam hati kita. Nabi itu harus luar biasa dalam hati kita. Anda lihat tuh pujian-pujiannya orang-orang kepada Nabi SAW. Kita sama-sama biasa baca burdah, bisa baca maulid Simtud Duror, bisa baca maulid Ad-Diba. Itu pujian untuk Nabi nggak ada yang sederhana. Semua pujian untuk Nabi itu luar biasa. Habib Ali itu sampai mengatakan apa? Fi jannatin masyaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyam. Surga itu enggak membuat aku rindu. Aku rindu kepada surga hanya alasannya karena apa? Karena kekasihku Nabi Muhammad SAW itu berdiam di dalam surga. Hanya karena itu. Kalau enggak karena itu aku enggak akan rindu dengan surga. Itu. Dan puji lagi huwa nur yahdil hairina diya'uhu. Dia huwa itu berarti kepada orang yang berakal, ya kan? Huwa. Dia Nabi Muhammad SAW an-nur.
cahaya. Cahaya gimana? Yahdil hairina dhiya'uhu. Yang sinarnya akan memberikan petunjuk pada siapa? Hairin, orang-orang yang bingung. Kita nih hairin sekarang ini. Kita ini orang-orang yang bingung sekarang ini. Maka kalau kita ini dalam keadaan bingung hidup di dunia ini, kita bingung. Ini emang apa ini dunia? Sebenarnya mau dibawa kemana? Nggak usah bingung. Ikuti nur cahaya Nabi Muhammad SAW. Anda nggak akan bingung dalam hidup ini. Semua sikap yang harus kita lakukan di akhir zaman udah disampaikan sama Nabi. Semua udah disampaikan sama Rasulullah SAW. Rasulullah itu meninggalkan umatnya ala mahajjatil bayda, dalam keadaan yang penuh terang benderang. Nah, itulah itu bujang-bujang pada Nabi itu nggak ada yang sembarangan tuh, istimewa semuanya. Ada juga di Maulid dia, Pak. Fa ma'asa ayyuqala fi man wasafahu al-Qur'an wa araba an fadailihi at-Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan. Kita ini mau ngomong apa sih tentang manusia yang satu ini? Manusia sudah Taurat, Injil, Zabur, Quran, Al-Furqan menerangkan kemuliaannya. Terus manusia bisa nerangin apa tentang beliau? Nah, itu pujian-pujian yang luar biasa. Maulid Al-Barzanji sama. Fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmah. Maka sungguh beruntung. Beruntung nih kata Maulid Al-Barzanji. Siapa yang beruntung? Liman kana, untuk orang-orang yang ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmah. Yang tujuan hidupnya adalah untuk mengagungkan dan membesarkan Nabi Muhammad SAW. Maka beruntung dia. Kita semuanya insya Allah menjadi orang-orang yang beruntung. Kasihan betul banyak di antara umat ini yang belum kenal dengan Nabi Muhammad. Banyak di antara umat ini nggak kenal sama Rasulullah, nggak kenal kebesarannya Nabi. Gak jadilah kita semuanya duta-duta yang akan mengenalkan kebesarannya Nabi. Bila kita semuanya tim sukses yang akan mensukseskan dakwahnya Nabi Muhammad SAW dengan menanamkan dalam hati umat ini iman. Apa iman itu? Iman itu adalah mahabbah, mencintai Rasulullah SAW. Insya Allah nanti tadi kan dari baru bitakdim wa takrim, nanti tentang kemuliaan Rasulullah SAW, dalil-dalil tentang kemuliaan Nabi insya Allah akan kita bawakan di pertemuan yang akan datang. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan menyampaikan risalahnya Syekh Izzuddin bin Abdul Salam. Itu punya risalah judulnya Bidayatul fi Tafdhili Rasul SAW. Bukti-bukti kalau Nabi SAW itu adalah orang yang termulia. Itu kitabnya Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, Syekhul Ummah, termasuk ulama dari mazhab Syafi'i yang paling diikuti pendapatnya, yaitu Izzuddin bin Abdul Salam. Insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, tanya jawab, monggo. Terima kasih banyak Habib Muhammad. Untuk para hadirin sekalian, kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ditulis di kolom komentar. Nanti insya Allah kami akan bacakan ya. Sampai sekarang sudah ada satu pertanyaan Habib dari sama masuk Pak Gary. Pak Gary ini izin bertanya Habib. Pak Gary lagi di Turki ya, tapi izin bertanya lewat chat nih, saya bacakan Habib. Tentang Musailamah Al-Kadzab tadi itu, Bib. Apakah Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh Musailamah Al-Kadzab pada waktu itu? Kalau tidak diperintahkan untuk dibunuh, apa hikmahnya? Gitu. Terus, Habib. Kenapa? Musailamah Al-Kadzab itu apakah diperintahkan untuk dibunuh oleh baginda Rasul atau tidak? Nah, kalau tidak diperintahkan dibunuh, itu bagaimana hikmahnya katanya, Bib? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tentang Musailamah Al-Kadzab, memang saya belum mengkaji lebih lanjut. Tapi yang jelas Musailamah Al-Kadzab ketika itu memang sudah ada perintah untuk jadi gini. Rasulullah itu nggak langsung main bunuh ya, tapi istitabah, disuruh untuk tobat dulu, suruh untuk dan lain sebagainya. Namun itu memang munculnya di akhir-akhir wafat Nabi. Akhir wafatnya Rasulullah SAW itu baru muncul masif itu Musailamah Al-Kadzab. Sebelumnya mungkin dianggap nggak begitu berarti. Namun akhirnya Musailamah Al-Kadzab itu ditumpas oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika nggak mau kembali ke Islam, maka pilihan satu-satunya adalah perang. Dan ketika itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengutus Khalid bin Walid. Ya. Kemudian namanya perangnya perang Yamamah. Jadi ketika Nabi SAW itu tidak langsung memutuskan untuk membunuh. Jadi kan memang ada beberapa orang tertentu
Nabi SAW katakan, ini halal darahnya ada. Namun ada yang akhirnya diampuni. Nah, Ka'ab bin Zuhair itu termasuk yang diampuni. Dan ada juga yang ketika Fathu Makkah, Fulan bin Fulan ada yang suruh bunuh sama Rasulullah SAW. Itu ada. Nah, benar saya itu Abdullah bin Ubay aja sudah seperti itu. Abdullah bin Ubay itu sudah mengganggu stabilitas kaum muslimin, mengadu domba itu. Itu Rasulullah nggak ada perintah untuk bunuh. Kenapa? Karena ketika itu targetnya adalah untuk kemaslahatan dakwah. Untuk masalah Musailamah al-Kadzab ini, saya belum mengkaji lebih lanjut sikap Nabi terhadap Musailamah al-Kadzab apa. Tapi adalah Rasulullah sudah memberikan gelar al-Kadzab itu kepada beliau. Nah, ketika itu apakah ada perintah bunuh atau belum? Wallahu a'lam. Karena belum mengkaji lebih lanjut. Insyaallah nanti kemudian di pertemuan yang akan datang, kalau sempat nanti bisa kita uraikan insyaallah. Itu mungkin. Terima kasih banyak Habib Muhammad. Insya Allah nanti semoga bisa mendapatkan jawaban yang lebih ini. Semoga tapi cukup insya Allah cukup menjawab. Oke. Ini oh ya sebelumnya tentang kita Syekh Izzuddin bin Abdul Salam ini Alhamdulillah kami di NU Jerman juga bersama Yai Syaiful Fattah ada melakukan pengajian juga dari Syajaratul Ma'arif gini. Terkait itu iya, apakah itu Syekh Izzuddin Abdul Salam yang sama itu, Bib, yang Iya, maksudnya? iya, iya. Yang sama itu, Syajaratul Ma'arif itu. Syajaratul Ma'arif, betul. Oke, Ulama yang betul. sama. Ada Alhamdulillah. kitabnya Bidayatul Risalah khusus tentang tafdhil untuk Rasulullah SAW. So, nanti nggak mungkin salah akan kita baca semuanya, tapi nanti insya Allah akan kita sampaikan beberapa poin pentingnya di pertemuan yang akan datang insya Allah. Insya Allah. Semoga berkesempatan mengikuti Amin, insya Allah. pengajiannya itu, Panjang insya umur, Allah. semuanya sehat walafiat. Amin ya Wallahu Rabbil Alamin. Amin. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Astuti. Ini temanya cukup menarik juga nih, mungkin Web. a'lam. Saya bacakan, izin bertanya, bagaimana cara mengenali dan menyikapi adanya propaganda-propaganda atau manipulasi informasi yang cenderung masif dari pihak-pihak yang berkepentingan khusus terhadap isu-isu apapun, agama, ideologi, politik, budaya, lingkungan hidup, dan lain-lain di masa kini yang kadang-kadang terkesan samar dan seolah-olah benar. Nah, matur nuwun sangat Habib. Ya. Jadi menyikapi semua hal yang berkaitan dengan fitnah. Kan fitnah kan itu kan? Benar fitnah. Jadi Nabi SAW itu sudah pernah memberikan satu uraian. Idza dhaharatil bid'ah wa subba ashabi falyudhhiril alimu ilmahu. Ketika muncul bid'ah, itu aliran-aliran yang modelannya aneh, bukan Ahlussunnah wal Jamaah, yang enggak sesuai dengan ajaran Nabi, atau sahabat Nabi SAW itu dicaci maki, maka falyudhhiril alimu ilmahu. Maka setiap orang alim itu harus menunjukkan keilmuannya. Nah, jadi bagaimana sih cara menanggapi berbagai macam penyesatan informasi yang masih dan sebagainya? Maka jawab secara ilmiah. Jawab secara ilmiah, tapi bagi yang mampu menjawab ya. Bagi yang mampu menjawab. Jawab secara ilmiah. Terangkan secara ilmiah. Terangkan. Karena Islam ini dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini bangkitnya bukan karena melalui satu kekuasaan enggak, tapi karena ilmiahnya tadi. Dulu itu aliran Mu'tazilah menguasai pemerintahan. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal pun pernah dipenjara karena Mu'tazilah itu. Mu'tazilah akhirnya tuntas, nggak ada bekasnya sama sekali. Karena apa? Karena ilmiahnya Abul Hasan al-Asy'ari ketika itu. Jadi jawaban untuk semua macam hal seperti itu adalah bagaimana sikap ilmiah kita. Isunya seperti ini, jawab secara ilmiah. Al-haq itu lebih mudah diterima daripada al-batil. Hak itu lebih mudah diterima daripada al-batil. Ketika kita bisa menyampaikan ilmunya dengan baik. Hak itu lebih mudah diterima dibandingkan sesuatu yang batil. Memang yang batil itu seakan-akan menggiurkan. Contoh ya. Antara dulu itu yang banyak orang tertipu. Nah, kalau memang tahlilan baik, kenapa Nabi dan para sahabat tidak melakukan? Nah, kalau itu dianggap sebagai satu ukuran baik, akan banyak kebaikan yang tidak boleh kita lakukan. Gitu. Akan banyak kebaikan yang nggak boleh kita lakukan. Contoh. Buat kita fikih, merumuskan hadis, baik apa enggak? Kalau itu baik, kenapa enggak duluan sampai para sahabat yang melakukan? Nah, repot begitu. Jadi memang kata-kata kalau kebatilan itu seakan-akan
menggiurkan, tapi kalau Anda punya jawaban ilmiah, ilmu ilmiah itu lebih mudah diterima. Lebih mudah untuk diterima. Begitu. Gitu. Jadi yang penting menghadapi seperti itu, jawab dengan ilmiah. Karena memang landasan itu adalah landasan ilmiah, landasan dengan keilmuan. Dengan keilmuan. Kurang lebih begitu, kurang lebih seperti itu. Ada lain. Ini applicable untuk berbagai hal ya, Habib ya. Semoga Mm-mm. bermanfaat. Jawabannya sangat luas dan bisa dipakai di berbagai hal. Ada pertanyaan berikutnya, Habib. Ini insya Allah kita cukupkan di sini mungkin ya. Ada dari Ya. Pak Fandi. Ini juga mungkin pertanyaannya yang saya pernah bayangkan gitu, Habib. Tentang pertanyaan ini juga waktu saya masih kecil ya, atau beberapa waktu belakangan gitu. Jadi pertanyaannya nanti di dalam surga itu apakah Rasulullah SAW itu menyelenggarakan pengajian gitu? Atau misalnya kita nanti kumpul-kumpul, mungkin saya bayangkan tuh kayak sama Habib Ali kita baca Maulid sama Nabi, Masya Allah. Terus ini pertanyaan dari Pak Fandi ini, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan undangan majelis pengajian Rasulullah ini? Nah, ini pertanyaannya indah sekali, Bib. Aqrabun nasi manzilatan yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Riwayat yang lain ahasinukum akhlaqan. Jadi apakah Nabi SAW itu bagaimana model perkumpulan nanti ada di surga? Wallahu alam. Yang jelas ikhwanan ala sururi mutaqabilin. Pada di antara ranjang-ranjang nanti berjumpa begitu dalam kondisi yang memang yang dalam keadaan bahagia semuanya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Jadi udah nggak ada rasa macam-macam tuh ketika ada di surga. Zaman sekarang ini kaum istri kalau membayangkan suaminya ketemu sama bidadari ya bisa pusing. Cuma ya di surga nanti udah nggak ada cemburu-cemburu model-model begitu, udah nggak ada. Ya udah. Jadi kalau di surga ya mau tidak mau para istri akan berbagi suami nanti dengan para bidadari. Itu. Akan terjadi bagaimana sifat pertemuannya wallahu alam. Tapi gimana kalau kita pengen dekat sama Rasulullah? Ya yang banyak sholawatnya, yang bagus akhlaknya, dan peduli dengan perjuangannya Nabi SAW. Itu penting. Dengan perjuangan Nabi SAW. Kita banyak bersolawat itu nanti akan merefleksikan orang itu punya akhlak yang bagus. Dan antara akhlak kita kepada Nabi adalah kita peduli dengan perjuangannya Nabi. Kita nggak boleh cuek dengan perjuangan Nabi terhadap apa yang ada di sekitar kita saat ini. Nah, kalau Anda punya teman yang nggak sholat, berarti dia muslim, apa Anda nggak ada usaha untuk menjadikan dia itu sholat? Usaha dong. Usaha untuk menjadikan orang itu kenal sama Nabi. Jadi kepedulian Anda terhadap perjuangan Nabi itu masuk bagian daripada akhlak yang mulia yang akan menjadikan Anda semuanya akan dekat dengan Nabi Muhammad SAW ada di hari kiamat nanti. Insya Allah kalau kita semakin ya orang banyak sholawat itu munculnya karena cinta sebetulnya. Tidak mungkin bisa ikhtar sholawat Nabi kecuali karena cinta. Karena ketika orang itu nggak cinta, dia sama banyak, dia cuma ngitung pakai tasbih aja, ya udah. Dia nggak ingat Nabi, tapi dia hanya ingat hitungannya. Setelah itu jangan cuma ingat hitungan, tapi ingat sama Rasulullahnya. Ingatnya sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan karena kita menghadiahkan sesuatu sama Nabi. Itu. Jadi cinta sama Nabi SAW itu nanti yang akhirnya akan menjadikan orang itu akan dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih begitu. Masya Allah. Semoga kita bisa melaksanakannya dari itu, Bib ya. Jadi pertama cinta, kemudian memperbanyak salawat, terus akhlak yang bagus, dan kemudian peduli terhadap perjuangan dakwah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih sekali lagi kepada Habib Muhammad Habsyi atas pengajarannya hari ini.